Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian tarjih leluasa. Ya, lebih luas seputar agama. Ya, bersama dengan Ustadz kita dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, sudah bersama dengan Dea Ustadz Mi'raj Mustajib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Mbak Dea? Sehat semuanya? Sehat juga Ustadz ya. Ya, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kembali hadir sajian leluasa lebih luas seputar agama, dan tentunya bersama dengan Ustadz Mi'raj kita masih akan bincang-bincang seputar fikih Ramadan. Ya, luar biasa, besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan Ustadz ya. Lagi, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kenikmatan luar biasa Insya Allah. Iya. Oke, senang sekali sahabat Purnama Sidi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar bulan suci Ramadan, dan kita akan membahas mengenai siapa saja sih orang-orang yang dilarang berpuasa, dan tentunya nanti masih ada banyak hal lagi yang akan kita bahas. Untuk sahabat Purnama Sidi dan juga pemirsa YouTube MTTV Channel, Anda bisa mendengarkan siaran kita di Radio Purnama Sidi FM ya, tentunya hanya di 98 FM. Baik, bersama dengan Ustadz Mi'raj Mustajib dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Materi kita pada sore hari ini langsung saja bisa kita mulai ya Ustadz ya. Ya, insya Allah ya. Silakan Ustadz, mungkin bisa dimulai dan juga menyapa sahabat Purnama Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa YouTube yang MTTV dirahmati Allah. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, pemirsa Purnama Sidi yang berbahagia dan para pendengar pemirsa MTTV Channel yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu kajian yang sangat mulia, kajian yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat kita, akan membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah SWT. Salawat dan salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji perihal fikih Ramadan dan nanti yang berkaitan dengan orang-orang yang dilarang berpuasa dan lain-lain insya Allah. Namun sebelumnya marilah kita berbahagia karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sebentar lagi tamu agung yang namanya bulan suci Ramadan akan datang kepada kita. Itulah yang dinanti-nantikan orang-orang yang beriman dengan doanya, Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, semoga Engkau menghantarkan kami kepada bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasukinya, bahkan tidak sampai 3 hari ya. Kita besok kalau tidak hari Sabtu, hari Ahad insya Allah ya, sekitar itu. Nanti di samping nanti ada perbedaan ini
sudah biasa di antara kita karena ini masalah fikih untuk mengetahui masalah munculnya hilal. Ini ada di antara ulama ada perbedaan dan kita saling tasamuh, saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Yang masuk hari Sabtu ya kita selamatkan, kita ucapkan selamat memulai Ramadan. Begitu juga yang masuk hari Ahad ya, insya Allah nanti kita karena mengharap semua itu karena Allah SWT, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin pujian atau karena kelompok tertentu atau karena ingin mendapatkan bukan itu, tapi niat kita karena Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama Allah SWT. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, serta lurus condong dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, condong kepada kebenaran, bukan ke yang lain-lain, bukan karena riya dan sebagainya, bukan karena sum'ah dan bukan karena fanatik golongan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat yang tulus Allah SWT akan menolong kita dalam menghadapi tamu agung Ramadan, sehingga kita bisa menjamu tamu agung Ramadan, bisa melakukan segala hal yang mesti kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, karena betapa bahagianya kita akan menghadapi bulan Ramadan, tentunya yang pertama kali kita persiapkan adalah doa kita menyambut tamu agung Ramadan. Sebetulnya doa ini adalah doa yang bisa kita panjatkan pada awal bulan. Nah, dan awal bulan besok pas kebetulan adalah awal bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada engkau bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, sehingga walaupun semisal kita tidak berdoa pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang banyak di dalamnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sedemikian, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi, yang secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahannya. Apalagi bagi mereka yang memohon dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan di antara doa yang dianjurkan adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tirmidzi. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya jika Rasulullah SAW melihat hilal, beliau mengucap atau beliau berdoa, yakni jika awal masuk bulan Hijriah adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Nah, itu doa yang ringkas tapi maknanya sangat dalam dan luas. Istilahnya itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waktu itu bijawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas, padat, tapi maknanya sangat luas bagaimana yang terkandung dalam isi doa tersebut. Apa isinya? Ya Allahumma ya Allah, ahillahu, munculkanlah dia hilal, alaina pada kami, bil yumni dengan membawa karunia keberkahan, wal imani dan iman, wassalamati dan keselamatan, wal islam dan keislaman, Rabbi Tuhanku, wa rabbuka dan Tuhan engkau Allah adalah Allah. Ini betapa agungnya isi doa tersebut. Kita mohon 4 perkara, yaitu keberkahan, iman, selamat dan Islam. Sesungguhnya keempat perkara ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Apabila kita diberikan keempat perkara ini, maka tentunya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ini semakna dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Dan doa sapu jagat saat kita menyambut bulan suci Ramadan adalah
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu, munculkanlah hilal. Kapan hilal itu muncul? Hilal itu muncul adalah tanggal malam 1 Ramadan. Begitu juga tanggal 2-nya dan tanggal 3-nya itu masih disebut hilal. Selama rembulan masih disebut hilal pada malam itu, maka kita masih bisa memanjatkan doa ini agar kita diberi apa? Pertama itu diberi keberkahan, keimanan, selamat dan Islam. Nah, selamat dan Islam ya, iman dan Islam itu adalah a'dhamun ni'am. Kedua ini adalah kenikmatan apa? Sebesar-besar kenikmatan, seutama-utama kenikmatan. Karena kenikmatan iman dan Islam itu adalah kenikmatan yang akan menyelamatkan kita baik dunia dan akhirat kita. Begitu juga dengan al-yumni atau keberkahan. Nah, apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan, tambahnya kebagusan-kebagusan. Karena datangnya bulan Ramadan adalah akan muncul, akan timbul, akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Pahala amalan sunat akan dinilai sebagaimana apa? Pahala amalan wajib, pahala amalan wajib akan dilipat gandakan 70, 700 bahkan lebih daripada itu. Itu adalah merupakan keberkahan dan keberkahan-keberkahan lain yang kita tidak bisa menghitungnya, baik keberkahan ya, hisi yang bisa kita rasakan maupun tidak bisa rasakan. Jamaah rahimakumullah, itulah namanya permohonan kita kepada Allah SWT agar kita diberi al-yumna atau karunia atau keberkahan. Dan yang kedua iman. Iman itu apabila disandingkan dengan kata Islam, itu sebagaimana kata ulama, iman adalah merupakan amalan hati, adalah merupakan ikatan kepercayaan kita yang ada di dalam hati, akidah kita, yaitu iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir dan sebagainya, iman kepada yang gaib, iman kepada kitab Allah, utusan Allah. Kita mohon kepada Allah agar keimanan kita semakin kokoh dengan datangnya Ramadan ini, dan kita agar diberi keislaman ya. Keislaman artinya apa? Islam kalau dibandingkan dengan iman adalah Islam merupakan pengijawantahan dari iman tersebut, yaitu kita merealisasikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon keselamatan ya. Keselamatan ya, selamat itu adalah apa? Terbebasnya dari bahaya, terbebasnya dari penyakit, terhindarnya dari sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita terbebasnya dari sesuatu yang berbahaya, baik fisik maupun batin, baik hati maupun badan kita. Yang terutama keselamatan hati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak, illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat itu maksudnya adalah dengan hati yang terbebas dari penyakit iri, dengki, sirik dan lain-lain penyakit hati. Nah, itulah doa yang patut kita panjatkan di samping doa-doa lain yang berkaitan nanti selama bulan suci Ramadan yang insya Allah kita persiapkan ya. Nanti semoga Ramadan kita betul-betul bisa membawa kita kepada keselamatan ya, sebagaimana firman Allah SWT, salam hatta matla'il fajar, itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Dan kita pun berharap tidak hanya Lailatul Qadar saja yang selamat, tapi semuanya selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara pemirsa yang berbahagia, kemudian permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan masalah puasa. Kita perlu mengingat kembali
bahwa puasa atau siam itu adalah maknanya imsak dari apa? Dari makan, minum, dan dari berhubungan dengan pasangan, serta niat karena Allah SWT dari apa? Dari terbit fajar sampai maghrib. Itu adalah puasa secara fikih. Namun puasa kita hanya menghindarkan dari makan, minum, dan berhubungan saja itu tidak cukup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, malam yada' qola zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, omongan hok, wal amala bihi, dan melakukan perkara yang hok, ya, yang wal jahla, dan bodoh, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidaklah bagi Allah ada keperluan ia meninggalkan makannya dan minumannya. Artinya apa? Puasa kita tidak dianggap, puasa kita tidak dilirik, padahal kita telah melakukan secara syariat, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Namun untuk perkara-perkara yang kaitannya dengan masalah akhlak, kita tidak bisa menjaganya. Omongan kita masih sering bohong, omongan kita masih menghibah yang lain dan berbuat yang bodoh, maka Allah SWT tidak akan peduli, tidak akan memperdulikan kita meninggalkan makanan dan minuman kita. Demikian, karena itu marilah kita agar puasa kita itu puasa yang berbobot diterima oleh Allah SWT, tentunya kita juga harus meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak terpuji. Jamaah rahimakumullah, pada kajian pada hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Dia, bahwa kita akan membahas di antaranya adalah orang-orang yang dilarang puasa. Siapa saja yang dilarang puasa? Pertama adalah wanita haid dan nifas. Itu ada yang dilarang puasa. Apabila wanita haid atau nifas mengerjakan puasa, berarti ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan, dan ia tetap wajib mengganti puasa pada hari yang lain karena puasanya dianggap tidak sah. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, alaisa idha hadat lam tusolli wa lam tasum fadhalika nuksonu diniha. Bukankah jika wanita itu haid, dia tidak boleh sholat dan juga tidak puasa, fadzalika nuksonu diniha, inilah keringanan agama bagi wanita. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Juga hadis dari Dawi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, an Mu'adzah qalat, sa'altu Aisyata, aku bertanya pada Dawi Aisyah, fakultu, aku bertanya, ma balul haid taqdi shauma wala taqdi shalah. Bagaimana halnya dengan orang yang haid? Dia akan mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Faqalat, maka Dewi Aisyah menjawab, akharuriyatun anta, apakah kamu seorang haruriyah? Maksudnya haruriyah itu adalah seorang khawarij itu. Qultu lastu bi haruriyah, aku bukan khawarij, walakini as'alu, akan tetapi aku bertanya saja. Qalat, selalu Dewi Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qadha'i shaumi wa la nu'maru bi qadha'i shalah. Aku pernah mengalami seperti itu dulu zaman Rasulullah. Fa nu'maru bi qadha'i shaum, lalu kita diperintahkan untuk melakukan puasa, wa la nu'maru bi qadha'i, maka kita diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Artinya kalau sholat itu tidak ada qadha. Yang mengqadhanya adalah mengqadha puasa saja. Kemudian rukhsah bagi yang tidak berpuasa Ramadan, diantaranya adalah dikemukakan bahwa hukum melaksanakan puasa Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim yang akil balik atau mukallaf. Telah dikemukakan pula adanya larangan untuk mengerjakan puasa bagi kaum wanita yang haid atau nifas. Selanjutnya yang berkaitan dengan masalah rukhsah adalah diberikan pertama adalah karena sakit misalnya.
Orang yang sedang sakit diberi keringanan untuk tidak berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang mengalami puasa di bulan itu ya di tempat tinggalnya, falyasum maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Maka barang siapa sakit atau bepergian maka boleh tidak berpuasa namun mengganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kamu itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan yang dimaksud sakit di sini adalah sakit biasa yang masih diharapkan kesembuhannya. Akan tetapi menghalangi orang tersebut untuk melakukan puasa dan menimbulkan kesukaran. Misalnya kalau terus berpuasa maka tidak sembuh-sembuh atau malah sakitnya semakin parah, maka itu boleh tidak berpuasa. Itu bukan. Dan juga selanjutnya adalah bagi orang yang safar karena sakit ya. Selain karena sakit, orang juga diberi keringanan tidak berpuasa apabila dalam keadaan safar atau bepergian. Sebagaimana tadi dalil surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Itu adalah barang siapa sakit atau bepergian maka boleh mengganti pada boleh puasa, tidak berpuasa lalu mengganti pada hari yang lain. Juga hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW kharaja amal fath, keluar pada tahun Fathul Makkah, ketika Makkah dikuasai, ila Makkah ke Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fasoma hatta balagha qura al-ghamimi fasoma nas thumma da'a bikotahin mimain farafa'ahu hatta nadhara nasu ilaihi thumma syariba faqila lahu ba'da dzalika inna ba'dhan nasi qad shoma faqala ulaikal ngusah wa fil lafdhin faqila lahu inna nasa qad saqqa alaihimul siyam wa inna ma yangduruna fi ma fa'alta fada'a bikotahin mimain ba'dal asri. Diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pada tahun penaklukan Mekah berangkat ke Mekah di bulan Ramadan. Ia puasa hingga sampai ke Qura al-Ghamim dan orang-orang juga puasa. Kemudian Rasulullah SAW meminta satu cangkir air lalu mengangkatnya ke atas sehingga kelihatan oleh orang banyak. Kemudian beliau minum. Kemudian sesudah itu dia diberitahu bahwa sebagian orang tetap puasa. Lalu ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang ingkar. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar. Dalam satu lafal dikatakan, beliau diberitahu bahwa orang-orang merasa berat untuk puasa dan mereka menunggu-nunggu bagaimana keputusan beliau. Maka Nabi SAW meminta secangkir air selepas waktu asar. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun ketika Fathul Makkah itu juga tidak melakukan puasa karena beliau dalam keadaan safar begitu. Kemudian hadis dari Aisyah, Zauji Nabi SAW, istri Nabi Muhammad SAW, anna Hamzah bin Amrin wal Aslami, qala Nabi SAW, adalah Hamzah bin Amir dan wal Aslami dan Aslami berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Hamzah bin Amir al Aslami berkata pada Nabi Muhammad SAW, bertanya maksudnya, a'asumu fis safari wa kana katsiras syam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apakah saya berpuasa dalam perjalanan? Begitu Hamzah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia adalah seorang yang banyak berpuasa. Lalu Nabi SAW menjawab, jika engkau ingin berpuasa, berpuasalah. Dan jika ingin berbuka, maka berbukalah. Artinya kalau kita berpuasa pun, kalau kita kuat, maka adalah lebih baik bagi wa antasumu khairul lakum, begitu. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, dari Abi Darda qol mengatakan kharasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dalam sebagian perjalanannya, fi yaumin harin, pada hari yang sangat panas, hatta yad'u rajulu yadahu ala rasihi, sehingga seseorang meletakkan tangannya di kepalanya, min siddatil hari, karena banget panasnya. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wabni rawahah.
dan tidak ada yang puasa di antara kami seorang pun kecuali Nabi Muhammad SAW dan Ibn Rawahah. Artinya karena ketika itu hari sangat panas, sedang dalam perjalanan, maka sangat menyusahkan, sehingga yang tidak kuat berpuasa maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun ketika itu Nabi dan Ibnu Rawahah tetap berpuasa. Juga hadis dari Ibnu Malik mengatakan, Anas bin Malik kunna nusafiru ma'an Nabi SAW, kami musafir bersama Nabi Muhammad SAW, falam yang'ibi shaim ngalal muftiri walal muftiru ngalal shaim, dan tidaklah orang yang berpuasa itu mencela orang yang berbuka, artinya tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa pun tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, dari ayat-ayat tersebut dan hadis ini menunjukkan bahwa orang dalam safar boleh tidak berpuasa. Akan tetapi apabila ia berpuasa juga dibolehkan. Hanya saja tidak dibenarkan memaksakan diri untuk berpuasa dalam safar yang akibatnya membahayakan dirinya. Nah, untuk apakah hal itu membahayakan atau tidak, itu yang bisa menimbang-nimbang adalah dirinya ketika berpuasa. Baik. Kemudian yang boleh tidak berpuasa atau mendapat keringanan adalah karena usia tua. Baik. Sebagaimana firman Allah SWT, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya adalah boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Juga hadis riwayat Ibnu Abbas qala rukhisa li saikhil kabir ayyuftira wa yut'ima fi kulli yamin miskinan wa laqad alaihi. Ibnu Abbas sahabat mengatakan bahwa dia Ibnu Abbas mengatakan rukhisa li sahil kafir, diberi keringanan li sahil kafir, orang yang tua, yang sangat tua, ayyuftiru wa yut'ima fi kulli yamin, untuk berbuka dan memberi makan. Artinya apa? Membayar fidyah fikul yamin miskinan, pada setiap hari seorang miskin, wala qadha alaih, dan tidak ada qadha baginya, artinya tidak nyarutang puasa begitu. Baik. Nah, kemudian yang boleh juga mendapat keringanan yaitu orang yang sakit menaun yang tidak dapat diharapkan sembuh. Nah, orang yang sakit menaun tidak diharapkan sembuh itu juga termasuk dalam firman Allah, wa yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu artinya orang yang tidak kuasa boleh membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa. Kemudian yang kelima adalah karena hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui juga merasa berat apabila berpuasa, dan bila dipaksakan mungkin membahayakan dirinya atau anak yang dikandungnya. Oleh karena itu dalam hukum syar'i diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan sebagai ganti puasanya memberi makan seorang miskin. Berdasarkan dalil-dalilnya yaitu hadis dari Anas bin Malik, Al-Ka'bi, dan Anas bin Malik Al-Ka'bi, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla wada'a anil musafiri saum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dari musafir as-saum puasa, wasat rasolah, dan setengah solat. Maksudnya setengah solat adalah dari solat yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Artinya diringkas namanya apa? Dikosor. Dikosor ya, betul. Seperti dikosor. Wa anil hamili awil murdhi'i shaum, dan bagi orang yang hamil dan menyusui adalah mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Juga dari Ibnu Abbas qala usbita lil khubla wal murdhi'i ayyuftira wa yut'ima fi kulli yamin miskinan. Dari Ibnu Abbas ditetapkan bagi orang yang hamil dan menyusui ayyuftira, untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Wa yut'ima, dan memberi makan, artinya apa? Membayar fidyah fi kulli yamin miskinan, bagi setiap orang yang bagi setiap hari adalah satu orang miskin. Dan yang keenam adalah para pekerja berat. Nah, para pekerja berat juga termasuk wa yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang bekerja berat yang apabila tidak melakukan pekerjaan tersebut tidak memperoleh nafkah, boleh tidak berpuasa. Dan sebagai gantinya membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin setiap hari.
Dasarnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184, kata yutiqunahu, dalam ayat tersebut selain dapat terjadi karena usia tua bangka dan karena sakit menaun, dapat pula karena bekerja berat. Nah, bekerja berat itu adalah pekerja yang menjadi profesinya yang sampai menaun, tidak kalah-kalah bekerja berat gitu. Tidak, itu maksudnya seperti itu. Artinya menjadi profesinya yang memang betul-betul berat, kalau tidak bekerja maka tidak mendapatkan nafkah, itu maksudnya semacam itu. Ini masih berapa nih? Oke Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz ya, yang dari sahabat Purnama Sidi dan juga tentunya yang sering juga ditanyakan ya Ustadz. Ya, bagi seorang perempuan ketika memiliki hutang puasa dan qadarullah belum bisa menyahur di tahun selanjutnya begitu ya Ustadz ya. Tapi sudah memasuki bulan suci Ramadan kembali. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah masih boleh untuk menyahur hutang gitu ya bahasanya Ustadz ya? Apakah boleh menggantinya di setelah Ramadan berlalu di tahun ini, seperti itu Ustadz? Ya, alhamdulillah, pertanyaan baik sekali. Ini juga bagi seseorang perempuan yang belum bisa menyahur hutang, sudah kadung masuk bulan puasa. Itu begitu. Nah, ini sebagaimana tertera dalam tuntunan Ramadan, bahwa kewajiban membayar fidyah dan mengqadha puasa itu akan dibebankan kepada mereka yang mempunyai hutang puasa tetapi belum dibayar hingga datang puasa berikutnya. Kemudian mengenai besarnya jumlah fidyah yang harus dibayarkan adalah minimal 1 mud, itu plus minus 6 on ya. Itu 6 on atau lebih kalau kalau kita melihat di tuntunan Ramadan, itu dari Departemen Agama itu Departemen Agama di Wonosobo ini 6,7. 6,7 itu hitungan hangat lah, sudah hitungan hangat. Itu artinya jika kita ternyata belum bayar puasa, sudah masuk Ramadan, maka terkena 2 itu. Pertama, hutangnya besok dibayar setelah Ramadan, yang kedua plus membayar fidyah. Untuk membayar fidyah itu disegerakan hutangnya nanti setelah Ramadan. Berarti dua-duanya gitu ya, Ustadz, nggak bisa pilih salah satu gitu ya. Baik. Oke, luar biasa sekali Ustadz ya, cukup lengkap dan juga rinci sekali ya, sahabat Purnama Sidi. Beberapa orang yang memang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa Ustadz ya, tapi juga bisa menggantinya di hari yang akan datang, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Mi'raj untuk kesempatannya pada sore hari ini Ustadz, dalam bincang-bincang kita dalam kajian tarjih leluasa lebih luas seputar agama. Ya Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada sore hari ini. Mungkin ada 2 menit terakhir Ustadz untuk kesimpulan. Ya, silakan Ustadz. Sebagai kesimpulan pertama yang perlu sekali kita persiapkan itu adalah masalah doa. Ya, karena doa ini adalah merupakan silahul muslimin, senjatanya orang muslim. Dan Allah pun, Rasulullah SAW bersabda, la yuradul qadha illa bid-du'a. Qadha itu ketentuan dari Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Sehingga kita mohon pada Allah SWT atas ketentuan kita yang apabila kita itu mempunyai kemalasan untuk beribadah, ya, ketidakpatuhan dan sebagainya, maka kita mohon kepada Allah SWT agar sifat-sifat buruk, ya, ketentuan itu dihilangkan dari kita dengan doa kepada Allah SWT. Nah, doa diantaranya, doa itu adalah sebagaimana doa yang telah tadi kita panjatkan bersama, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, kapan kita memanjatkannya? Yaitu pada malam bulan Ramadan tanggal 1, 2 dan 3 ya. Itu yang paling pokok, sehingga apa yang kita telah ketahui, kita pelajari tentang masalah fikih Ramadan, Allah SWT memberikan keberkahan, dengannya kita bisa melakukan. Juga kita diberikan keimanan dan keislaman, sehingga dengan dorongan Islam dan iman itu akan semangat melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, serta kita diberi
keselamatan. Artinya keselamatan itu kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu yang baik di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita celaka. Sehingga kata Rasulullah SAW bersabda, Rahima angfu abdin, sungguh celaka seseorang, man roka Ramadan, barang siapa mendapati bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, namun tidak diampuni. Itu namanya tidak celaka namanya tidak selamat. Nah, kita mohon empat perkara ini, keberkahan, iman, selamat, dan Islam. Nah, demikian. Oke. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk kajian kita pada kesempatan sore hari ini Ustadz. Ya, dan jumpa lagi insya Allah di minggu depan Ustadz ya. Oke, dan minggu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Baik, dan jazakumullahu khair kepada Ustadz Mi'raj Mustajib nih selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan luar biasa, terima kasih juga untuk sahabat Purnama Sidi yang selalu menyimak acara kita pada hari Jumat ya, setiap hari Jumat di pukul 4 sore sampai dengan selesai. Baik, dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo, terima kasih untuk Anda. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.